Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema kita kali ini adalah tentang su'uzon. Sahabat pendengar, kata zon atau prasangka dalam bahasa Arab digunakan untuk menunjukkan arti yakin dan prasangka atau dugaan. Zon bermakna yakin seperti dalam Al-Baqarah ayat 86. Sedangkan zon bermakna prasangka seperti dalam surat Al-Hajj ayat 15. Kata zon juga memiliki pengertian yang berbeda ketika diberi kata depan yang berbeda. Seperti husnuzon artinya berbaik sangka. Sedangkan su'uzon berarti berburuk sangka. Sahabat pendengar, para ulama mengelompokkan hukum zon menurut ada 3. Pertama, zon yang diharamkan yaitu su'uzon atau prasangka buruk. Su'uzon yaitu meyakini sisi buruk seseorang dan lebih menguatkannya dibanding sisi baiknya. Dalam hal ini atau dalam hal-hal yang mengandung 2 kemungkinan baik atau buruk. Yang kedua, zon yang diperbolehkan. Itu seorang yang ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat, maka dia boleh mengikuti zonnya atau dugaannya atau mengikuti keyakinannya. Demikian juga prasangka yang boleh adalah yang muncul di hati seorang muslim terhadap saudaranya disebabkan sesuatu yang menimbulkan kecurigaan atau keraguan yang ia lakukan. Zon yang ketiga adalah zon yang dianjurkan atau diperintahkan, seperti menyangka benar persaksian saksi yang adil, mengikuti zon yang berlandaskan pada dalil dalam masalah fikih, berbaik sangka kepada Allah dan kepada muslimin yang adil dan lain-lainnya. Hadirin yang berbahagia, su'uzon meliputi su'uzon terhadap Allah dan muslimin yang adil. Su'uzon terhadap Allah hukumnya haram. Para ulama menyebutkan bahwa su'uzon kepada Allah bertentangan dengan tauhid. Di antara bentuk su'uzon kepada Allah adalah putus asa dari rahmat Allah, tidak menerima takdir atau menganggap Allah tidak adil. Doanya tidak akan dikabulkan, dosanya tidak diampuni. Muslimin akan selalu kalah dan lain-lain. Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa sikap penakut, kikir, tamak, dan seluruh watak buruk kesemuanya adalah prasangka buruk terhadap Allah. Sahabat pendengar yang berbahagia, di antara bentuk su'uzon terhadap muslimin yang adil adalah menuduh mereka dengan perbuatan buruk tanpa dasar yang kuat dan jelas. Seorang yang dikatakan adil adalah yang taat kepada Allah, mengikuti perintah-perintahnya, dan menghindari larangan-larangannya. Dan tidak bermaksiat kepada Allah, tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar dan sebagian dosa kecil. Bukanlah yang dimaksud adil adalah orang yang terlepas dari seluruh dosa, namun seseorang yang secara umum berpegang teguh pada agama dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Kalau kita melihat hukum su'uzon terhadap muslimin yang adil adalah termasuk dosa besar dan bisa membahayakan kestabilan umat dan bangsa.
Karena itu Allah sangat tegas memperingatkan dalam firman-Nya yang tadi sudah saya bacakan pada mukaddimah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang mati? Sahabat pendengar yang berbahagia, perlu kita permaklumkan bahwa setiap orang yang berprasangka buruk disebabkan oleh buruknya batin dan watak. Karena seseorang yang beriman seharusnya mencari uzur-uzur atau alasan positif kenapa orang itu melakukan perbuatan tersebut misalnya. Dan karena selamatnya hati mereka. Sedangkan orang munafik mencari-cari aib seseorang karena buruknya batin mereka. Karena itu, janganlah sampai kita berprasangka buruk kepada sesama saudara muslim, kecuali melihat sesuatu yang tidak mungkin lagi untuk ditakwil atau dicari alasannya. Tentu dengan tujuan untuk memberi nasihat, bukan mengumbar aibnya. Sahabat pendengar yang berbahagia, tentu kita bertanya-tanya, bagaimana cara mengobati kalau ini digolongkan penyakit su'uzon yang begitu berbahaya bagi kehidupan manusia? Ibnu Qudamah al-Maqdisi pernah mengatakan, setiap kali terbesit dalam hatimu sesuatu yang buruk terhadap sesama muslim, maka hendaknya engkau menambah perhatianmu kepadanya dan doakan dia dengan kebaikan. Sungguh hal itu mengurangi pengaruh syaitan dan mengusirnya darimu. Dan jika terbukti kekeliruan atau ketergelinciran seseorang muslim, maka nasihatilah dia dengan rahasia atau berdua saja. Dan ketahuilah, sungguhnya salah satu buah dari buruk sangka adalah sikap memata-matai yang dapat merusak tirai penutup muslim. Sahabat pendengar yang berbahagia, demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita membudayakan hidup yang sehat dengan menjauhi berbagai macam suuzon kepada sesama muslim, dan janganlah mudah terbawa hasutan setan. Termasuk bagi kita, keluarga besar, memang mari kita siapkan, kita kembangkan, kita beri kemajuan kepada universitas ini dengan sikap-sikap yang baik atau berbaik sangka kepada semua kita. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.